Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di Bootstrap CSS. Pada bagian yang ketiga, kita akan belajar tentang menu navigasi. Untuk menggunakan menu navigasi, kita langsung ke getbootstrap.com, kemudian kita ke documentation. Di menu yang samping ini kita cari yang components. Di dalam komponen ini ada navbar. Kita pilih navbar. Kemudian di dalam sini ada beberapa contoh yang sudah diberikan. Ini navbar, kemudian home, link, dan seterusnya. Ini contoh dari yang sudah diberikan oleh Bootstrap. Kemudian ada juga seperti ini, kita bisa pilih dan gunakan mana yang cocok. Kemudian kita akan coba kopikan yang ini. Jadi di dalam sini ini ada gambar. Kemudian gambarnya ini kita bisa copy, jadi kita copy saja, copy. Kemudian kita buka VS Code yang sudah kita buat di video sebelumnya. Kita letakkan di bawahnya body, kita Ctrl V, kita Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya di dalam sini. Nah ini navbarnya sudah terbentuk. Sekarang kita akan atur gambarnya. Gambarnya saya sudah copy dari video yang toko online. Di dalam sini ada folder images. Di dalam project Bootstrap ini ada Bootstrap CSS yang saya buat untuk video ini. Di dalam sini ada folder images. Saya akan menggunakan logo ini. Logo di dalam sini. Berarti kita akan src-nya ini akan kita hapus. Untuk menampilkan gambar kita buat images, kemudian kita cari logo.jpg, Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Ini karena ukuran yang ada di dalam sini, kita akan buang saja headnya. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan ganti ukurannya ini dengan 180. Ctrl S. Kita akan lihat di dalam sini. Nah ini sudah terbentuk seperti ini. Ada gambar dalam sini. Kemudian kalau kita ingin dia ada di dalam, kalau dibuat seperti ini dia terlalu mepet ke pinggir, saya ingin rata di sebelah sini. Berarti kita akan tambahkan di bawahnya nav ini, kita akan buat namanya class container seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Kita bisa Ctrl X, kita pindahkan ke dalam, Ctrl V, Ctrl S, kita masukkan ke dalam kontainer. Kita akan lihat hasilnya. Nah ini dia sudah ada di dalam sini, jadi gak terlalu mepet ke samping, logonya sudah ada di dalam sini. Berikutnya kita akan lihat penggunaan dari nav. Nah ini navnya ada di dalam sini. Kita bisa copy ini, kita copy, kemudian kita paste di bawahnya. Kalau kita ingin ada di dalam kontainer berarti di bawah A ini. Ctrl V, kita bisa Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah ini dia sudah jadi. Sekarang kita tinggal menghapus yang tidak kita perlukan dan mengganti ini. Navbar, home, features, pricing, disable ini akan kita hapus. Dan disable ini juga kita hapus. Kita ke VS Code-nya lagi. Kita cari yang ini, nav item link disable. Ini dalam sini adalah disable. Kita bisa hapus mulai li open ke li close. Hapus, kita Ctrl S. Kemudian kita lihat hasil di dalam sini sudah hilang. Berikutnya kita akan hapus yang navbar. Navbar kita cari yang ada tulisan dari navbar. Nah ini navbar ada tulisannya ini, akan kita hapus. Kita del, kemudian kita Ctrl S. Sekarang kita akan lihat hasil dari, nah ini yang sudah kita hapus, tinggal ini home, features, pricing. Sekarang kita akan ganti yang home ini tetap, kemudian features ini kita akan ganti dengan produk. Kemudian pricing ini kita akan ganti dengan promo,
Kemudian kita tambahkan lagi, kita copy LI lagi, Ctrl C, kita taruh bawahnya, Ctrl V, kita ganti dengan kontak. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Home, produk, promo, dan kontak. Sekarang kita akan pelajari penggunaan dari ini. Di dalam sini ada sebuah button. Nah, button ini fungsinya adalah Ctrl S. Kita akan lihat ketika dia ada di dalam fungsi yang lebih kecil. Nah, ini keluar seperti ini. Kalau button ini saya hilangkan, Ctrl X, Ctrl S, kita akan lihat di dalam layar ini. Nah, ini buttonnya hilang. Nah, fungsi dari button kita coba Ctrl Z, kita Ctrl S, kemudian kita lihat di dalam sini. Nah, ini nggak jalan, kenapa? Karena JavaScript kita tidak lengkap. Jadi di dalam sini kita hanya meletakkan bootstrap.min.js. Sekarang kita akan lihat kembali ke dalam Bootstrap ini. Kita akan kembali ke Getting Started. Kita akan copy yang bagian dari ini untuk copy dari JavaScript. Kita copy, kemudian kita paste di atasnya ini. Kita Ctrl S. Kemudian kita sudah mempunyai bootstrap.min.js, jadi kita nggak perlu, yang ini akan kita hapus saja. Ctrl S. Yang kita perlukan adalah poppermin.js dan di dalam sini jQuery screenmin.js. Ini harus online ya. Kalau Anda mengerjakan secara offline ini nggak muncul. Cuman kalau nanti pas online dia pasti muncul. Kita lihat di dalam sini. Begitu selesai kita paste. Nah, ini keluar dalam sini kayak gini. Nah, ini fungsinya ini. Nah, ini keluar dari home, produk, promo, dan kontak. Ini. Itu fungsi dari button yang kita copy di dalam sini. Jadi ada button tadi, fungsinya ini. Jadi kalau kita taruh dalam sini, ini seperti ini. Nah, sekarang supaya ini sama, karena ini di nav-nya ada dalam sini, berarti nav kelasnya ini kan double. Jadi ini navbar light, kemudian kita ini navbar sudah ada, BG light ini sudah ada. Nanti kita akan pelajari fungsinya. Kita akan Ctrl X, kita akan paste di dalam sini supaya kelasnya nanti ini pakai satu saja. Kemudian navbar light ini sudah ada, kemudian BG light sudah ada. Ini bisa kita hapus. Kemudian nav close-nya kita akan hapus satu. Nav close-nya itu yang ini ada di dalam ini. Ctrl S. Kita bisa lihat hasil di dalam sini. Nah, ini dia rata kiri, dia pindah ke kiri. Kita akan coba lihat dulu hasil dalam sini. Nah, ini nggak numpuk seperti tadi. Jadi kalau tadi kan ada dua button di sebelah sini, sekarang cuma satu. Ini. Kemudian kalau kita ingin dia pindah ke sana, kita bisa gunakan dengan menambahkan margin. Menambahkan margin itu kita tambahkan di dalam UL-nya ini. UL di dalam Bootstrap sudah menentukan untuk menambahkan margin itu kita menggunakan ML untuk margin left. Kita pilih auto, kita Ctrl S. ML itu margin left. Kita lihat hasil di dalam sini. Nah, ini dia sudah seperti ini. Kalau kita ganti dengan MR margin right, Ctrl S, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dia mepet ke kiri. Jadi itu kemudian aturan dari dalam sini, misal kita akan buat di ML, kita akan isi dengan auto. Nah, di sini ada 1 sampai di ML auto. Misalnya ada 1, ini 2 sampai 5. Ctrl S. Kalau kita lihat hasil di dalam sini, nah ini jaraknya. Jadi kalau kita mau pindah ke kanan, kita pilih yang auto. ML auto, kita Ctrl S, kita lihat ke dalam sini. Nah, ini kita sudah dapatkan margin left auto. Berikutnya di dalam sini ini juga ada BG light. Kita coba hapus BG light-nya, kita Ctrl X, kita Ctrl S.
Kita lihat hasil dari BG Light-nya. Nah, ini dia nggak keluar warna ininya. BG atau background itu bisa kita lihat di dalam sini, utilities. Kemudian kita cari color. Nah, ini color. Color dalam sini ada banyak yang bisa dipilih. Ini untuk teks primary menggunakan warna teks. Kemudian di dalam sini background color itu diawali dengan BG. Contoh di dalam sini saya akan mengganti dengan BG. Misalnya kita akan ganti dengan BG white. Kita Ctrl S. Dia akan tampil putih. Kalau saya akan ganti background ini dengan dark, BG dark. Nah, kita Ctrl S, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dia hitam. Kemudian kita cari lagi BG info. Ini kita bisa Ctrl S, kita lihat hasilnya. Nah, ini mengganti dari background ini. Kemudian di dalam color ini juga ada BG transparan, BG white, BG gradient, dan seterusnya. Jadi silakan nanti dipilih dan dicoba-coba mana yang paling cocok. Kemudian kalau untuk warna ada dalam sini, untuk warna dari teks, kelas yang bisa dipakai. Kita bisa kembalikan lagi ke BG Light. Kita Ctrl S. Kita akan lihat di dalam sini lagi. Nah, ini seperti ini. Jadi ada yang warnanya seperti ini. Itu kita menggunakan BG Light. Untuk warna-warna yang lain bisa dicek di dalam sini. Ada BG primary dan seterusnya. Sukses. Kemudian ini BG primary. Kalau saya ganti dengan BG primary, kita Ctrl S. Nah, ini kita kembalikan ke BG Light, Ctrl S. Kemudian yang di sini ada navbar expand LG. Fungsinya apa sih navbar expand LG? Kita akan lihat di dalam sini. Nah, ini kecil. Kalau ini saya ganti dengan semakin besar, dia akan berubah ketika posisinya dia di LG. Kita sudah belajar tentang LG, SM, dan seterusnya. Coba kita akan ganti LG ini dengan MD. Kita Ctrl S. Kita lihat yang di dalam sini. Nah, ini dia. Nah, dia sekarang baru berubah ini ketika dalam sini. Jadi kalau kita ini, dia berubah di sini. Ini kalau kita ganti dengan SM. Ini contoh saya ulang lagi. Ini saya kecilkan lagi. Nah, ini. Ini dia karena dia masih MD. Saya naikkan lagi. Nah, ini di sini baru hilang. Kalau saya butuh ulang lagi ke LG, saya tahu Ctrl S. Nah, ini dia masih muncul. Kenapa? Karena kita set di posisi LG. Kapan dia hilang? Nah, ketika dia sudah lebih besar lagi. Nah, kalau kita taruh ini di dalam MD, Ctrl S. Nah, ini belum muncul. Kita butuh lebih kecil lagi. Nah, ini baru muncul. Sekarang kalau MD ini kita ganti dengan SM, Ctrl S. Kita akan lihat lagi. Butuh lebih kecil lagi. Supaya nanti, nah ini baru muncul. Ini kalau kita ganti dengan SM. Jadi kalau ini sedikit lebih besar, dia hilang. Itu. Jadi kita harus mengetahui penggunaan dari navbar expand SM. Kapan dia melakukan expand? Ketika misalnya dia taruh di SM. Berarti begitu dia lebih kecil lagi, posisi seperti ini, dia baru muncul. Ini fungsi dari navbar expand. Kita bisa ganti SM ini dengan LG, kemudian MD, SM. Kemudian di dalam sini navbar brand, kita masukkan untuk brand, kita masukkan dalam sini menggunakan kelas seperti ini. Ini waktu di loading, kita tulis SMK, Revit, Ctrl S. Kemudian ini button, sudah kita pelajari. Button ini dia akan navbar target. Dia akan mencari yang ada ID-nya. Ada ID di dalam sini. ID-nya ini adalah di kelas collapse. Collapse itu maksudnya kalau dia begitu kecil seperti ini, menunya hilang. Nah, ini dia collapse. Jadi mana yang mau di collapse? Jadi collapse ini targetnya dia akan mentarget dari, kita lihat tanda pagar ini. Tanda pagar ini menunjukkan kalau dia ID. Seperti yang sudah kita pelajari. Kemudian
di dalam sini toggle collapse. Jadi kalau begitu kita seperti ini, nah ini di toggle namanya. Jadi kalau kita klik dia buka, kemudian kalau kita klik lagi dia balik lagi. Nah itu toggle, bolak-balik. Toggle itu artinya bolak-balik. Jadi home, produk, promo, kontak. Kalau kita seperti ini dia toggle. Toggle itu bolak-balik dari awal ke akhir, dari awal ke akhir. Baliknya sama. Nah ini disebut dengan toggle. Kemudian di sini ada juga ini home. Home yang ini kita bisa ganti saja. Misal saya akan ganti. Nah ini item ini ada aktif. Misal ini saya ganti. Saya tambahi di dalam sini. Ini ada aktif. Fungsi dari aktif seperti ini. Ctrl S. Kita akan lihat di dalam sini. Saya mau aktifkan yang produk. Yang produk berarti dalam sini ini saya tambahkan aktif. Ctrl S. Kita lihat di dalam sini. Nah ini dia nyala aktif. Berarti fungsi dari kelas aktif itu untuk menunjukkan yang aktif sekarang apa. Yang aktif. Ini bisa kita ganti, nggak perlu misalnya span class SR only ini bisa kita hapus, nggak apa-apa. Jadi dalam sini. Ctrl S. Ini. Nah kalau misalnya nanti aktifnya dia ada di home, ya berarti ini kita pindah Ctrl X. Nanti ditambahkan ke dalam sini Ctrl S. Nanti supaya aktifnya dinamis bisa diatur melalui JavaScript. Nah ini kalau kita tambahkan di dalam sini kelasnya adalah kelas aktif. Tambahkan di Ctrl X, taruh di dalam sini. Ctrl S, kita bisa tambahkan. Nah ini dia jadi aktif. Jadi yang aktif yang ini. Itu untuk fungsi dari aktif. Berikutnya nav item untuk kalau kelas ini saya hilangkan. Ctrl X, Ctrl S. Kita bisa lihat hasil dari dalam sini. Dan satu set navlink ini juga saya hilangkan. Ctrl S. Kita lihat hasil di dalam sini. Nah ini bentuknya seperti ini. Jadi ini mepet. Jadi kita Ctrl Z, Ctrl S. Itu fungsi daripada kelas-kelas yang dibuat oleh Bootstrap. Silakan dicoba-coba fungsi dari kelas-kelasnya, karena di dalam materi ini kita mencoba untuk menggunakan kelas-kelas yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Jadi ada banyak kelas-kelas yang disediakan oleh Bootstrap. Kita tinggal pilih penggunaannya apa. Nah contoh tadi di awal kita belajar tentang navbar. Di dalam navbar ini ada beberapa contoh menu yang bisa kita pakai. Contoh dalam sini ini sudah disediakan. Kalau kita mau butuh seperti ini, kita tinggal copy. Mana yang mau dipakai, kalau nggak dipakai ya dihilangkan sebagian seperti yang sudah dicontohkan di sebelumnya. Kalau kita tinggal awal depannya saja, kita copy ini, kemudian kita bisa copy lagi yang sudah kita buat tadi. Ada bentuk seperti ini. Kemudian ada juga kita cari formnya saja. Dan ini juga ada input group. Kemudian ada seperti ini dan seterusnya. Silakan dicoba, dan contoh-contoh dari navbar juga ada di dalam komponen yang bernama navs. Jadi nav itu ada yang seperti ini bentuknya, link. Kemudian ada juga yang seperti ini. Silakan Anda coba-coba supaya ngerti fungsinya, supaya Anda bisa mendefinisikan sendiri. Oh, kalau mau saya bikin seperti ini, saya harus seperti ini. Nah, contoh ini kita buat tabs, bisa menggunakan contoh seperti ini. Model fields dan seterusnya. Oke. Silakan dicoba-coba penggunaan dari navigasi. Itu saja materi tentang navbar. Kita akan ke materi berikutnya. Terima kasih.